bahagialah pokoknya. Bahagia, baik. Gimana nih kabarnya? Kabar anak-anak gimana? Sehat. Sehat, syukur. Sekarang ini saya ingin menjadi gini ya, mengamati Bu Tirta ya. Mengamati Bu Tirta mau praktek coaching ya? Iya. Oke, mau praktek coaching. Tapi sebelum mulai action gitu, kita ingin diskusi dulu tentang rubriknya nanti, rubrik percakapan coachingnya itu bagaimana? Kita ingin diskusi. Bagaimana? Iya, siap. Siap, baik. Nah, ada beberapa hal nih yang Bu Tirta ya, yang ingin saya konfirmasikan dulu sama Ibu. Pada praktek coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dari 3 kompetensi yang ada, yaitu dengan hadir secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya itu yang lebih spesifik hari ini mau diobservasi yaitu yang ketiga, yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi itu nih saya konfirmasi lagi. Kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi saat ini adalah yang karena berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot, jadi saya akan mengajukan pertanyaan yang terbuka nanti terhadap coaching. Kemudian karena dari sana saya mengajukan pertanyaan, jadi saya bisa menggali gitu loh Bu ya. Maksudnya informasi apa yang bisa saya dapatkan dari kegiatan coaching bersama si coaching. Ya, baik. Berarti saat ini Ibu ingin lebih spesifik diobservasi tentang mengajukan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan indikatornya tadi adalah beberapa itu seperti mengajukan pertanyaan terbuka kepada si coaching sehingga dia nanti bisa menemukan solusi. Menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Tirta, sangat luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat nanti melakukan coaching. Semoga sesuai ya dengan kompetensi yang Ibu harapkan. Oke Bu, bisa ya Bu ya, saya mulai berhubung. Tadi saya dihubungi sama rekan saya Pak Agung. Hari ini mau berbagi cerita katanya. Oke, ya saya amatin nanti ya, kita lihat bagaimana. Semoga apa yang Bu Tirta ingin capai nanti dalam kompetensi ini bisa. Iya. Terima kasih Bu ya. Berarti saya panggil Pak Agung. Iya, siap. Oke, mari Pak Agung, silakan duduk. Ya, baik. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Pagi Bu Tirta. Hai Pak Agung. Apa kabarnya Pak Agung? Baik Bu. Sehat ya? Sehat sekali. Oke, bagus sekali karena rutinitas kita yang padat ya. Iya, Sementara sehat selalu, semangat tetap ya. Semangat. Oke. Bagaimana nih Pak Agung kegiatan proses pembelajaran di sekolah? Begini, proses belajarnya sudah berjalan lancar sih. Bagus. Tidak ada hambatan. Yang mungkin ini yang perlu saya ceritakan pada Ibu ini ya. Oh iya, ya silakan Pak Agung. Ada yang mau diceritakan? Apa itu Pak? Seperti ini dari pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Tapi ada sebuah yang buat saya risih terkait dengan lingkungan sekolah. Bagaimana itu Pak Agung yang mau diceritakan sama saya terkait dengan lingkungan sekolah yang membuat risih gitu ya Pak Agung ya? Bagaimana tuh ada maksudnya? Maksudnya sini Bu, sekolah yang selama ini lumayan bersih, tapi dengan akhir-akhir ini Bu, sekolahnya sekarang banyak sampah yang berserakan
lantai yang ada di sekolah itu berdebu, terus kaca-kaca juga ya banyak sekali debunya, kurang bagus lah dilihatnya. Nah kalau gitu kira-kira lingkungan seperti apa sih yang Pak Agung harapkan? Yang saya harapkan lingkungannya, karena lingkungan pendidikan ya, paling bersih, aman, nyaman, tidak ada sampah yang berserakan, sampahnya teratur lah dengan porsinya lah, kalau botol dengan botol, kalau plastik dengan plastik, kalau daun dengan daun, supaya ya anjuran dari pemerintah lah baik itu, karena sampah ini menjadi sebuah hal yang perlu ya banyak diperbincangkan lah. Iya benar. Jadi Pak Agung mengkategorikan bersih itu bahwa lantainya tipel gitu ya, kaca-kacanya tidak berdebu, kemudian sampahnya juga tertata gitu Pak Agung ya, kategori bersih yang Pak Agung harapkan. Jadi enak pandang ya, enak dipandang. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih menurut Pak Agung, kebersihan di sekolah Pak Agung saat ini tuh berapa? Dari pengamatan saya sih Bu, kalau bisa saya berikan penilaian itu dari angka 1 sampai 10 saya berikan angka 6 lah. 6 ya Pak Agung ya, berarti lumayan ya kurang ya dari target kita yang 10 itu ya. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Pak Agung miliki untuk menuju lingkungan yang bersih itu loh Pak Agung, biar seperti yang Pak Agung harapkan? Kekuatan yang saya miliki ya tentunya yang pertama jadi ikut dipercaya sebagai staf lingkungan, kemudian gimana cara saya untuk memfungsikan guru dan pegawai, tentunya dengan melibatkan OSIS, kemudian ya sering koordinasi lah dengan OSIS, anak-anak, teman-teman. Kekuatan Pak Agung yang menjadi anggota staf pimpinan dan administrasi dengan OSIS. Nah, kira-kira dari kekuatan yang Pak Agung sebutkan tadi, apa nih yang kekuatan, kemudian apa yang bisa Pak Agung lakukan? Dari kekuatan tersebut yang bisa saya lakukan ya tentunya berkoordinasi lah dan mengkomunikasikan kembali lagi dengan guru-guru, dengan pembina OSIS, serta ya mengoptimalkan kembali lah tiga-tiga harian supaya kontrol terhadap titik-titik terjadi permasalahan sampah tadi itu bisa teratasi. Nah, dari situ mungkin bisa kembali sampah itu bisa lebih diperhatikan lah sama sampah pada tempatnya. Jadi nah kalau sudah punya rencana begitu, ada kekuatan yang begitu, kira-kira target dari 1 sampai 10 targetnya berapa nih? Bisa 10 lah. 10 langsung ya Pak Agung ya? Yakin bisa 10 nih? Ya janganlah 10 dulu, biar berproses dulu. Ya 9 aja. Oke, 9 dulu. Iya, bagus sekali. Dari 6 target 10 tapi menurun sementara kita di 9 dulu ya Pak Agung ya. Nah, sementara apa yang Pak Agung harapkan di angka 9 target kebersihan ini bisa tercapai. Ya. Kira-kira dalam mencapai target 9 itu ada hambatan atau gangguan enggak yang nanti mengganggu Pak Agung untuk mencapai target ke-9 itu? Ya pastinya ada. Pasti ada. Yang pertama yang akan mengganggu proses itu terkait dengan sarana, karena ya walaupun seperti sapu, alat per, yang terutama tempat sampah kalau terkena ini cepat sekali rusak. Dan nah itu untuk tampung sampah itu akan, apalagi nanti memilahnya untuk tempat sampah yang lainnya. Nah, mungkin itu yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaannya.
sudah menemukan hambatannya ya. Nah, Kira-kira solusi apa nih yang bisa Pak Agung lakukan untuk mencegah deh dulu hambatan gangguan yang menghambat Pak Agung nanti mencapai target 9? Solusinya apa? solusi yang bisa mungkin saya berikan karena ini terkait dengan sarana, ya tentunya kembali ke pemanfaatan sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi benda yang bisa bermanfaat. Ya, seperti mengajak siswa lah kembali untuk membuat tempat sampah. Misalkan di belakang habis sisa-sisa bangunan kemarin dari pembangunan sekolah ada banyak bambu bekas, kayu bekas. Itu bisa kita nanti ajak anak-anak untuk membuat tempat sampah. Jadi bisa terpilah nanti lebih banyak bisa dibuatnya. Mungkin bisa lebih terkadang terpilah sampah. Iya, bagus sekali tuh Pak. Nah, kapan Pak Agung mau memulai? Kapan ya? Biar cepat bersih Pak. Ya, kalau cepat bersih, kebetulan ini juga hari raya besok itu persiapan hari raya Nyepi, mungkin hari Jumat Bu ya. Jumat ini Jumat ya, setelah hari raya Mbak ini. Mbak ini ya Jumat. Kemudian apa nih kira-kira yang bisa Pak Agung lakukan untuk mencapai target itu? Langkah pertamanya, langkah-langkah yang bisa saya lakukan dalam mencapai target ini adalah ya yang pertama mengkomunikasikan kembali dengan guru-guru dan pegawai dan mengoptimalkan lagi target harian dari sekolah, terus dengan anak-anak dan dengan ya sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk jadi benda yang bermanfaat seperti membuat tempat sampah atau sapu-sapunya kekurangan sapu bisa anak-anak setiap harinya membuat sapu dari rumah. Berarti dikomunikasikan kembali dulu ya Pak Agung ya bersama rekan-rekan guru, dirapatkan mungkin gitu Pak Agung ya. Oke. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Agung? Ya tentunya kebersihan lah. Iya. Dari tidak ada sampah, dari ada sampah menjadi tidak ada sampah yang berserakan. Dari lantainya yang rada-rada kotor menjadi lebih mengkilap. Terus lantai sudah kaca-kacanya yang berdebu menjadi ya bagus lah dipandang. Oke. Ya seperti itu. Pak Agung, apa nih komitmen Pak Agung dalam menjalankan rencana ini? Ya, komitmen yang bisa saya berikan ya harus dari diri. Benar. Dari diri lah dulu untuk memberikan contoh kepada rekan-rekan, menampingi siswa, mengajari siswa untuk ya kalau ada sampah kita ngomong dulu punya mengajak rekan-rekan marilah kita peduli dengan sekolah karena apapun itulah kita bersama. Benar Mulai dari diri. Iya, berarti mulai dari diri Pak Agung nih ya, menjadi contoh gitu ya Pak Agung ya. Oke. Ada nggak pihak yang bisa membantu Pak Agung dalam mencapai target 9 untuk kebersihan? Yang untuk mencapai target 9 tadi tentu saya akan minta tolong kepada yang pertama pembina OSIS yang sering apa dengan siswa, terus kami juga punya komunitas belajar tentunya. Ini sebagai penggerak awal di sekolah, karena selain dari pembelajaran tentu dari kebersihan dan kemajuan sekolah itu komunitas belajar pasti akan bergerak dan bisa membantu saya dalam mengatasi permasalahan ini. Oke. Nah, kekuatan sudah punya, solusi sudah dipikirkan dari gangguan yang tersedia. Kira-kira tindak lanjutnya nanti bagaimana Pak?
setelah sesi kita bercerita hari ini, coaching hari ini, kira-kira tindak lanjut yang Pak Agung lakukan? Yang saya bisa lakukan itu bagaimana menggunakan dan meningkatkan komunikasi dengan sekolah. Yang paling awal dulu apa kira-kira Pak Agung? Yang paling awal lakukan adalah yang mengkomunikasikan dengan guru dan pegawai dan selanjutnya pendampingan terhadap anak-anak di sini. Nanti dikomunikasikan dulu Pak Agung ya, Ya. diagendakan dulu rapatnya Pak Agung ya. Kemudian yang ingin saya tahu lagi, apa ya? Kira-kira setelah kegiatan hari coaching hari ini, Pak Agung sudah menyiapkan targetnya, rencananya sudah ada. Kira-kira lagi 2 minggu bisa Pak Agung kita ketemu lagi, berbagi cerita kembali lah. Ya bisa lebih cepat kayak lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kalau seminggu? Seminggu itu belum. Kalau seminggu kecepatan. Oke. Cepat Jadi komunikasi 2 belum. minggu yang paling manis ya. Ya 2 minggu sudah ada kira-kira. Ini akan ada cerita-cerita yang lebih Menarik nanti Pak Dan Agung. tentunya bisa kita perbincangan kembali untuk menemukan solusi yang lebih brilian lah Iya. untuk Astaga. lingkungan sekolah. Iya. Astaga ya Pak Agung ya, dari kegiatan coaching kita hari ini berbagi cerita, jadi Pak Agung bisa mengembalikan situasi kebersihan sekolah di target 9 gitu Pak Agung ya. Parau. Oke, saya tunggu 2 minggu lagi kita berjumpa kembali berbagi cerita hal yang menarik tentang kebersihan lingkungan sekolah. Oke, Terima kasih Bu. Iya. Atas Semangat solusinya. memajukan kebersihannya. Oke. Ya, izin dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan Pak Agung ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya. Wah, Bu Tirta, terima kasih nih, coaching yang luar biasa. Terima kasih Bu. Dari pengamatan saya nih, dari pengamatan yang saya lakukan, secara garis besar, coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan Sesuai, namanya, Bu. Iya. Saya, Ibu, ya. Oke. Saya mau konfirmasi dulu nih sama Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Nah, coba. Nah, tadi sih saya telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang terbuka ya Bu ya, Ya. yang nanti bisa membantu rekan saya coaching untuk menggali permasalahannya sehingga dengan alur Tirta begitu kan Bu ya. Kemudian pertama saya juga sudah menanyakan tujuannya untuk melakukan coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami, kemudian menanyakan tentang rencana aksi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan dari perbaikan permasalahan tersebut. Kemudian tidak lupa juga di akhir pertanyaan tadi saya juga sudah menanyakan komitmen apa gitu, komitmen yang bisa dilakukan dari rekan saya si Koci untuk mewujudkan yang tadi saya kalau tidak salah permasalahannya itu masalah kebersihan gitu Bu. Begitu Bu yang bisa saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tirta, luar biasa nih. Hasil observasi yang saya lakukan tadi juga dapat melihat bahwa Ibu telah mampu membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Nah, setiap pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah jelas sekali menggambarkan setiap alurnya. Pada alur yang pertama, itu adalah alur tujuan. Saya amati, Ibu telah menanyakan tujuan dari coaching, ya, dari coaching yang Ibu lakukan tadi. Kemudian pada alur identifikasi, saya amati Ibu sudah berusaha melakukan penggalian informasi
dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, yang sedang menjadi topik begitu. Dan Ibu mampu menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, Ibu telah melontarkan juga beberapa pertanyaan kepada Koci, seperti menanyakan posisi pencapaian tujuannya, kemudian kekuatan yang dimiliki oleh si Koci itu, yang kemudian kemungkinan gangguan yang muncul serta alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Koci itu sendiri. Nah, kemudian pada alur rencana aksi yang akan si Koci lakukan itu juga saya amati Ibu telah mampu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti apa rencana Koci untuk mencapai tujuan. Kemudian Ibu juga saya dengar tadi menanyakan waktunya kapan. Saya juga mendengar tadi tolak ukur keberhasilan dari rencana itu seperti apa. Nah, kemudian ada sekarang pada alur tanggung jawab. Pada alur tanggung jawab ini, Ibu juga saya amati telah menanyakan beberapa pertanyaan ya mengenai komitmen atas hasil yang dicapai dan apa nih langkah selanjutnya yang bisa dilakukan si Koci sendiri. Kemudian ada juga saya dengar tadi orang-orang yang bisa kiranya dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Koci. Nah, Ibu juga saya lihat sudah fokus terhadap Koci, fokus mendengarkan cerita dari Koci, sehingga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akhirnya dapat membantu Koci itu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, begitu. Terima kasih Bu ya atas pengamatannya, atas masukannya, juga sudah penilaian dari apa yang saya lakukan tadi. Begitu. Ya. Nah, untuk saat ini dari segi pandangan Ibu itu telah mampu menunjukkan pengembangan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot ya. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi kira-kira yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Kalau selanjutnya diberi kesempatan untuk melaksanakan coaching lagi, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif Bu ya. Itu harapan saya selanjutnya. Berhubung hari ini saya dianggap sudah mampu untuk memberi pertanyaan yang berbobot, jadi untuk tahap selanjutnya saya juga ingin mengembangkan potensi tentang mendengarkan secara aktif. Jadi saya akan mendengarkan lebih banyak dibanding ikut berbicara. Baik, wah luar biasa ini semangatnya Bu Tirta ini untuk menjalankan Tirta ya. Oke, semoga ya Ibu mampu menjadi seorang coach yang baik. Nah, sehingga dapat membantu rekan-rekan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan Tirta itu. Iya, Bu Tirta ya. Saya. Iya. Baik. Okay. Baik, terima kasih Bu Madea. Semoga apa yang saya lakukan hari ini adalah manfaatnya bagi rekan-rekan. Kemudian kedepannya saya juga mampu menjadi coach yang baik lah Bu, yang bisa mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh, apalagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu ya. Oke, sama-sama ini Bu Tirta ya. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya menjadi pengamatnya Ibu nih. Jadi saya juga memiliki inspirasi dari coaching yang Ibu lakukan tadi. Kemudian terima kasih juga waktunya nih ya. Jadi salam buat anak-anak di rumah gitu, sama teman-teman juga. Kita sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Tetap semangat ya Bu Tirta ya. Terima kasih Bu ya atas pengamatannya. Terima kasih Bu Tirta. Sampai jumpa nanti lagi.